Bab 332, Broken Chains. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gray tidak membunuh mereka, kata Ada, kali ini lebih keras. Tangan Titus Granville terulur untuk menutupi mulut putrinya. Ada, apakah kamu? Tergelincir dari genggaman orang tuanya, dia melangkah ke arah para juri. Kata-kata mulai keluar darinya dengan tergesa-gesa saat wajahnya semakin merah. Saya terjebak di cermin dan Gray mencoba menyelamatkan saya, tetapi Ezra tidak mau mendengarkan dan membebaskan Ascender bertanduk dari cermin ajaib saat Gray bekerja dengan benda artefak ini, dan Ascender lainnya membunuh saudara-saudara saya, dan saya akan melakukannya. Terjebak di sana selamanya tapi Gray menyelamatkanku. Gadis itu menyembunyikan wajahnya di tangannya saat orang tuanya berdiri kaku di kedua sisinya. Darin menatapku penuh kemenangan sebelum beralih ke Blackson. Nah, itu kamu. Lord Granville, kata Blackson, berbicara di depan dewan saya, jelas bahwa putri Anda sangat tertekan. Sementara kami menghargai keberanian darah Anda dalam menghadiri persidangan ini secara langsung, menurut pendapat panel ini kami tidak dapat menerima kesaksian Ada saat ini, dan sebagai gantinya akan menggunakan laporan tertulis dari peristiwa yang telah kami terima. Ada ternganga pada hakim tinggi saat ayahnya mengangguk, pipinya berkedut saat dia menahan seringai. Kalian boleh pergi, kalian semua, tambah Blackson. Rantai mulai mengencang sekali lagi saat aku gagal menekan rasa jengkelku yang semakin besar. Aku menekan tanganku ke logam yang tajam dan bengkok tempat aku melepaskan sandaran tangan, membiarkan rasa sakit membara di pikiranku saat itu menembus kulitku. Seseorang di belakangku meneriakkan betapa ini tidak adil, terbungkus rapi dalam serangkaian kutukan, dan dalam beberapa detik seluruh ruang sidang meledak menjadi paduan suara teriakan dan hinaan yang dilontarkan kepada para hakim. Pasti bercanda. Bahkan mendengarkan apa yang gadis itu katakan. Palsu, penipuan total. Lebih baik biarkan Ascender Gray pergi atau... Semua hakim berdiri, kecuali Tenema, yang wajah tuanya yang keriput mengerut tidak senang, saat Blackson memukul palu dengan palunya berulang kali, tetapi ruang sidang benar-benar memberontak di belakangku. Mendengar kerumunan yang bersemangat berbalik melawan para hakim yang korup membantu menenangkan saraf saya cukup untuk rantai untuk menahan saya dan tidak mencoba untuk memenggal kepala saya. Diam, hakim tinggi melolong. Diam, diam. Harkras menoleh ke seorang pejabat yang setengah tersembunyi di balik meja. Bersihkan ruangan. Lakukan, sekarang. Tiba-tiba, tentara berbaju hitam masuk ke ruang sidang, tapi semuanya terjadi di belakangku. Aku memutar kursiku untuk melihat lebih jelas, tetapi rantainya menggigit, dingin dan keras, membuatku terjepit di kursi besi. Regis mencemooh. Mereka mendorong semua orang keluar. Jeritan panik bergema di seluruh pengadilan. Sial, salah satu prajurit baru saja menjatuhkan seseorang. Dan tentu saja para penjaga Granville membantu mereka. Di depanku, Darin menyaksikan dengan ngeri saat para penegak aula tinggi mengawal massa melalui pintu ganda yang besar dan keluar ke lorong panjang. Para juri memasang tampang jijik dan puas yang bercampur aduk. Pintu-pintu terbanting menutup, dan teriakan serta langkah-langkah yang berat dan menghentak menjadi tumpul, lalu perlahan-lahan dibunyikan, sampai ruang sidang dibiarkan dalam kesunyian yang mencekam. Selain 5 hakim dan segelintir penjaga High Hall berbaju hitam, hanya Darin, Alaric, Matheson, dan aku yang tetap berada di ruangan itu. Apakah ada gunanya mengingatkan hakim tinggi bahwa persidangan di depan panel 5 harus terbuka untuk umum? Darin bertanya, suaranya menggeram karena amarah yang tertahan. Tidak ada sama sekali, geram Blackson, menatap kami berempat dengan wajah muram. Darin dan Blackson saling bertatapan, tetapi setelah beberapa detik dewan saya menyerahkan diri kepada hakim, melihat ke bawah ke lantai peron. Alaric telah pindah untuk berdiri di sisiku yang lain, sementara Matheson menjaga jarak. Alaric membungkuk sedikit dan berbisik, aku tahu ini terlihat buruk, nak, tapi jangan melakukan hal bodoh. Kami masih memiliki beberapa trik di lengan kami. Saya harap, tambahnya dengan nada sedikit ragu-ragu. Blackson berdeham, suara serak basah seperti pisau yang diasah. Jelas bagi saya bahwa seseorang telah bekerja untuk memusuhi rakyat jelata ini dan mengganggu proses ini. Untungnya, kami telah diperingatkan sebelumnya bahwa ini mungkin terjadi. Petik 2. Friel mengeluarkan suara, hah, yang membungkam hakim tinggi dan menyebabkan seluruh panel menoleh ke arahnya dengan penuh harap. Ketika saya mendengar seseorang menyebarkan cerita, membuat marah orang, saya tahu itu pasti, orang dari rakyat, Darin Ordin, mengotori persidangan ini dengan rasa keadilannya yang rendah. Bah! Wajah Friel meleleh menjadi kerutan yang berlebihan. Kau menjadi mudah ditebak, Ordin. Tapi permainanmu tidak akan berhasil kali ini. Aku ingin tahu berapa banyak keledai bertanduk yang harus dia cium untuk menjadi hakim. Regis bertanya dengan nada heran dan ngeri bercampur. Terima kasih, Hakim Friel, kata Blackson menenangkan. Seperti yang saya katakan, kami mengharapkan taktik seperti itu, tetapi tidak akan membiarkan percobaan ini menjadi semacam sirkus. Aku tertawa, dingin dan tanpa humor. Darin menatapku dengan pandangan memperingatkan dan Alaric menggelengkan kepalanya, tapi aku sudah selesai. Sepertinya Ascender Gray akhirnya mengungkapkan sifat aslinya, kata Blackson, mengangkat alisnya. Kemampuannya untuk tertawa setelah peristiwa mengerikan seperti itu terjadi sangat berarti. Sejujurnya,
Aku merasa ini adalah ujian atas kesabaranku daripada tuduhan konyol keluarga Granbell, kataku tanpa basa-basi. Apa berikutnya? Mungkin para hakim yang terhormat akan mengungkapkan bahwa mayat Kalon, Ezra, dan Ria secara ajaib diambil dari reliktem, dan luka mereka membuktikan tanpa keraguan, entah bagaimana, bahwa akulah pembunuhnya. Atau, lebih baik lagi, mungkin kamu telah menemukan buku harian rahasiaku yang dengan mudah aku taruh di suatu tempat umum di suatu tempat, merinci rencana jahatku untuk membunuh semua Granbell, kecuali tentu saja yang aku selamatkan. Frill terangkat dari tempat duduknya, jarinya yang keriput menunjuk ke arahku. Beraninya kau mengucapkan hujatan seperti itu di depan. Blackson mengangkat tangan, menenangkan rekannya sebelum bersandar di kursinya. Alih-alih marah pada sarkasme saya yang tidak terlalu halus, dia hanya mengamati saya, jari-jarinya tertunduk di depannya. Wajah Frill merah karena amarah yang membara, tapi dia menahan lidahnya, begitu pula Falhon dan Harkras. Tenema adalah satu-satunya yang tampak tidak tertarik, tampaknya lebih tertarik pada benang longgar di jubahnya daripada aku. Tidak adanya bukti fisik bukanlah masalah, mengingat pernyataan saksi yang kami terima, jawab Blackson dengan sedikit mengangkat bahu. Yang membawa kita ke bagian pertimbangan persidangan ini, saya percaya. Tenema, sedikit mengernyit, mencabut benang itu dan membiarkannya jatuh di mejanya. Bersalah, menurutku, saya bisa melihatnya dengan jelas seperti siang hari. Wajah Darin jatuh saat dia melirik kembali ke pintu utama. Di seberangnya, Matheson memperlihatkan seringai puas di wajahnya. Pada titik ini, sulit untuk membedakan mana yang korup dan mana yang hanya bodoh, kata Regis sambil menghela nafas. Tidak perlu musyawarah. Bersalah, Hakim Harkras meludah, jarinya kembali memutar janggutnya yang berminyak. Rahang Falhon bergoyang dan bergoyang saat dia menggelengkan kepalanya. Tampilan yang menyedihkan. Bersalah. Tatapan tajam Frill mengunci Darin saat dia mendesis, bersalah, 3 kali lipat. Sebuah gerakan kecil di sudut mataku menarik perhatianku, Lord Granbell, berdiri di bawah bayangan sebuah ceruk di ujung ruangan. Bahkan dalam kegelapan, giginya yang putih cerah bersinar saat dia tersenyum penuh kemenangan. Blackson mencondongkan tubuh ke depan di atas meja tingginya. Bersalah, katanya perlahan, menikmati kata itu. Alaric menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mereka tidak datang, sialan, katanya dengan bisikan serak. Mengenai hukuman, kata Blackson, tiba-tiba seperti bisnis. Pertama, semua harta benda dan kekayaan Ascender Grey akan segera hangus, dan akan ditransfer ke Blood Granbell sebagai ganti kerugian yang diderita di tangan Grey. Ascender Grey, Anda harus menyerahkan semua aset, termasuk barang apapun yang dibawa kembali bersama Anda dari reliktem, ke pengadilan ini segera. Lokasi kekayaan atau harta benda apapun yang mungkin Anda miliki, tetapi tidak membawa Anda pada saat ini, harus diungkapkan, termasuk kepemilikan sebagian dari kepemilikan darah apapun. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jangan lupa, Hakim Tinggi, Matheson mendesis, artefak terlarang apapun yang dimiliki oleh Ascender. Tentu saja, tambah Blackson. Jika Ascender Grey, kamu menolak untuk membocorkan lokasi hartamu, maka pikiranmu akan dikupas oleh penjaga kami yang paling kuat sebelum kamu dieksekusi. Dia berhenti, matanya menatap ke arahku saat dia menunggu jawabanku. Aku memberinya senyum menawan. Aku tidak sabar. Penjaga, kata Blackson, hidungnya berkerut seperti baru saja menginjak sesuatu yang busuk. Tempatkan penjahat pembunuh ini di sel terdalam dan terkecil yang tersedia. Sekarang apakah kita akan membunuh semua badut ini? Regis memohon. Aku menyebut Deep on the Jackass with the Janggut. Tidak, tidak di sini, jawabku dingin. Suara teriakan mencapai telinga saya dari luar ruang sidang, ada semacam keributan di lorong di balik pintu ganda yang besar itu. Itu bisa jadi kartu as kita, desis Alaric. Kita harus menjaga pantatmu di kursi itu, nak. Saat saya mengamati para penjaga yang perlahan-lahan mengelilingi kami, ketenangan yang dingin menyebar melalui saya. Di satu sisi, ada semacam kenyamanan yang dingin mengetahui bahwa keputusan mereka telah dibuat dan persidangan saya telah berakhir. Darin dan Alaric dipaksa mundur dariku dan menghilang dari pandangan. Bahkan ketika selusin penjaga lapis baja hitam maju ke arahku, dengan senjata siap, aku tetap duduk, tanpa perasaan dan tenang. Aku ingin berjalan ke sel dengan kedua kakiku sendiri, kataku, suaraku datar dan halus meskipun sejumlah senjata tajam bermuatan mana diarahkan padaku. Apakah Anda masih berpikir Anda berhak atas kebebasan seperti itu? Blackson membalas. Tidak, Anda akan ditelanjangi dan diikat sampai saat Anda mati. Saya membiarkan gelombang niat eterik keluar dari saya, membengkak melalui para penjaga dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Beberapa yang lebih lemah jatuh berlutut, mata terbelalak dan terengah-engah. Semua juri pucat, mata mereka mencari jawaban untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, aku adalah seorang tahanan yang terikat dan dilucuti dari akses manapun. Biasanya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Biasanya, aku menuntut untuk tahu apa yang kamu lakukan. Frill berhasil berteriak. Itu pasti peninggalan, yang mulia. Aku tahu dia menyembunyikannya entah bagaimana. Matheson mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk merangkak dari lututnya, ekspresinya tegang saat dia berbalik ke arahku. Aku menuntut agar kamu menyerahkan relik itu sekaligus. Tatapanku jatuh ke pramugara, membuatnya mundur karena terkejut.
Mengapa kamu tidak datang ke sini dan mengambilnya? Mateson, alisnya yang tipis dipenuhi keringat, menelan ludah. Waktu terdiam di dalam ruangan, karena tidak ada orang yang hadir yang bisa mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih dekat ke arahku. Hanya ketika pintu ruang sidang terbuka, saya melepaskan tekanan mencekik yang saya tahan di ruangan itu. Memutar melawan rantai yang mengencang, aku menoleh ke belakang untuk melihat beberapa wajah yang kukenal. Sudah waktunya, Alaric menarik napas. Kavaleri kita telah tiba, Yang Banci, kata Regis sambil menyeringai. Pria pertama yang saya perhatikan adalah striker berotot berambut merah bernama Taegan, dan di sebelahnya adalah pendampingnya yang langsing, pendekar pedang Aryan. Kedua pendaki itu mengapit seorang pria berotot, berambut zaitun yang tidak kukenal, yang pada gilirannya mengikuti seorang wanita yang marah dengan rambut merah menyala dan mata biru es yang menyala-nyala. Keempatnya berhenti di ujung tangga, menatap ke bawah pada kebuntuan antara penjaga dan aku. Kemurahan Fritra, Blackson, mengapa saya memiliki selusin orang yang berbeda untuk masuk ke kantor saya selama 15 menit terakhir? Jelaskan diri Anda sekaligus. Petik 2. Hakim tinggi mundur dari otoritas yang menggelegar dalam suara wanita itu, dan mulutnya mulai membuka dan menutup seperti ikan yang tenggelam di pantai. Oh bagus, kata pria berambut zaitun dari belakang wanita itu, menunjuk ke ruang sidang dengan setumpuk perkamen dipegang di satu tangan. Kami tampaknya telah tiba tepat pada waktunya untuk mencegah kesalahan keadilan yang parah. Wajah Harkras berseri-seri ketika pintu terbuka, tapi jatuh lagi saat melihat wanita berambut merah dan rombongannya. Keadilan tinggi, dan pewaris Denoir, di sini, secara pribadi. Apakah Anda, membawakan kami pernyataan Lady Chaera? Dia bertanya, aura superioritasnya yang tinggi memudar. Kamu tidak perlu repot, tentu saja, kita hampir selesai dengan penjahat gila ini. Hakim Agung, Anda tidak perlu. Ketika mata biru es wanita itu menatap Harkras, itu seperti mereka membekukannya sampai ke inti mana. Jangan berpura-pura memberitahuku apa yang harus kulakukan di aulaku sendiri, Harkras. Masalahnya, kata pria berambut zaitun, kami di sini atas nama penjahat gila itu. Pewaris Denoir, jadi Chaera meyakinkan darahnya untuk membantu. Aku tidak bisa menahan kedipan senyum yang melintasi wajahku. Diam, Denoir, bentak wanita itu. Harkras mulai menggerutu, akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi wanita itu menjentikkan jarinya, membungkamnya. Jika bahkan setengah dari apa yang telah saya katakan itu benar, Anda telah mengolok-olok keadilan aula tinggi, mencemooh setiap aturan yang kami anggap suci. Tatapan tajamnya menyapu kelima juri. Melarang pemeriksaan silang, penghapusan paksa pengamat publik, penempatan tentara pihak ketiga di dalam tembok suci ini. Petik 2. Berdasarkan intensitas tatapan wanita itu, aku terkejut bahwa Blackson dan yang lainnya tidak langsung terbakar saat itu juga. Yang mulia, maksud saya tidak ada rasa tidak hormat ketika saya mengatakan ini, Blackson mengumpulkan, meluruskan jubahnya. Namun demi kepentingan waktu, kami tidak bisa secara ketat mengikuti protokol standar. Kami hanya berusaha untuk menjaga warga kami aman dari pembunuh ini. Apakah itu benar? Seringai geli tergambar di wajah Hakim Agung saat dia diberikan setumpuk perkamen dari pria Denoir itu. Jadi, saya kira daftar lengkap dari banyak kesepakatan di belakang Anda, janji tidak etis, dan tindakan curang yang mengarah ke persidangan ini, semuanya atas nama menjaga keamanan warga kita, Blackson. Kulit belang-belang hakim tua itu memucat. Itu, Hakim Agung, izinkan saya untuk menjelaskan. Sebagai Hakim Agung, wasit utama Aula Tinggi Relictums, saya menyatakan percobaan ini batal, dan membebaskan Ascender Grey, segera berlaku. Tapi, tatapan berapi-api dari Hakim Agung memaksa mulut Blackson tertutup. Aku santai, membiarkan rantai melakukan hal yang sama, dan mengamati ceruk gelap di sekitar ruang sidang mencari Titus Granbell. Dia telah mengambil langkah mundur lebih jauh ke dalam bayang-bayang pada saat kedatangan Hakim Agung. Mata kami bertemu sebentar, dia melotot marah, mataku menyipit geli, sebelum dia berbalik dan menghilang. Penjaga, pastikan hakim panel ini tidak pergi kemana-mana, dan demi Fritra seseorang melepaskan rantai itu dari pria itu, bentaknya. Tidak perlu, kataku singkat. Terangan logam yang tajam memenuhi ruang sidang saat rantai yang menahanku pecah. Pecahan logam beterbangan melintasi ruangan saat tatapan para penjaga melebar kaget dan kagum dan mereka tersandung ke belakang, setengah dari mereka mengarahkan senjata mereka ke hakim, setengah lainnya ke arahku. Blackson dan para hakim lainnya menatap tidak percaya pada rantai itu, semua kesan tenang yang mereka tinggalkan telah hilang. Menggosok pergelangan tanganku, aku menoleh ke Blackson, yang rahangnya mengendur. Maafkan aku karena telah merusak artefakmu, tapi, aku tersenyum padanya. Kau tahu, demi kepentingan waktu,